Sejak saat itu, Sunan Gunung Jati menghentikan bulu bekti uyah Kalawan Terasi atau pengiriman pajak garam dan terasi dari Cirebon yang biasanya dibaktikan kepada Raja Pakuan Pajajaran. Untuk mengenang peristiwa tersebut, setiap tanggal 2 April diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Cirebon, dikukuhkan dengan terbitnya Perda nomor 11 tahun 1989 tentang Hari Jadi Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Edot, sebuah channel yang menggali tentang budaya dan sejarah sebuah daerah. Pada episode kali ini saya akan menampilkan film dokumenter tentang sejarah berdirinya Kabupaten Cirebon yang dirilis oleh Kantor Kearsipan dan Dokumen Kabupaten Cirebon pada tahun 2011 yang sekarang berganti nama menjadi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon. Film dokumenter ini mengisahkan tentang sejarah awal berdirinya Kabupaten Cirebon sampai dengan keadaan pemerintahan Cirebon di bawah kolonial VOC atau Belanda. Sebelum lanjut, silahkan bagi teman-teman yang baru menemukan channel Kang Edot, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Mudah-mudahan channelnya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, agar channel ini terus berkembang dan saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video terkait budaya dan sejarah sebuah daerah. Baiklah, tanpa lama-lama, mari kita saksikan film dokumenter sejarah berdirinya Kabupaten Cirebon. Cirebon memiliki catatan sejarah panjang melampaui beberapa zaman. Kemunculan Cirebon dalam sejarah sebagai kota niaga pesisir utara Jawa Barat dan wilayah Kesultanan Cirebon di masa silam sangat erat kaitannya dengan proses Islamisasi Nusantara. Cirebon adalah pusat penyebaran Islam untuk wilayah Tatar Sunda atau Jawa Barat dan sekitarnya. Menurut naskah Carita Purwaka Caruban Nagari, karya Pangeran Arya Carbon yang ditulis tahun 1720 Masehi, Caruban Nagari adalah sebutan wilayah Cirebon tempo dulu, negeri yang masyarakatnya hidup makmur di bawah naungan pemerintahan Susuhunan Jati Purba Wisesa atau Sunan Gunung Jati. Beliau adalah seorang wali di Pulau Jawa yang menegakkan dan menata agama Islam di tanah Sunda. Bertahta di Keraton Pakungwati bersama uanya, Pangeran Cakrabuana, yang diberkati gelar Sri Mangana, yang menjadi Kikuwu Caruban kedua dan menjadi Manggala Caruban Nagari. Pada mulanya, nama Caruban adalah Sarumban yang berarti campuran, lalu diucapkan menjadi Caruban, akhirnya Carbon, Cirebon. Wali Songo atau Wali Sembilan memberkati nama Puserebumi, negeri yang ada di tengah bumi Pulau Jawa. Sedangkan penduduk setempat menamakan Nagari Gede yang diucapkan Garage, kemudian menjadi Gerage. Sejarah kolonial Belanda mencatat Cirebon pada zaman Hindu tidak terkenal. Saat itu terdapat peninggalan batu bertulis atau prasasti di Kawali. Di Talaga terdapat patung-patung perunggu dan sebuah danau yang dikeramatkan, digunakan penduduk setempat untuk upacara keagamaan mandi suci khusus untuk orang pribumi yang tidak boleh dikunjungi oleh orang-orang Eropa. Suatu peristiwa penting dalam sejarah keagamaan di Cirebon adalah kedatangan seorang warga Arab, seorang penyebar agama Islam terkenal dengan nama Syekh Israel Ibnu Maulana
atau Susuhunan Gunung Jati. Pada saat kedatangannya, masyarakat menghormati beliau dengan upacara persembahan dengan sebuah piring yang berisi sari godokan udang yang dinamakan Peter. Suatu daerah yang tadinya bernama Pakungwati, setelah itu dinamakan Cirebon atau Cirebon. Orang-orang Portugis menulisnya Carabon, dan di dalam dokumen VOC ditulis Seribon, Cirebon, Cirebon. Syekh Israel Ibnu Maulana atau Susuhunan Gunung Jati menetap di atas Gunung Jati, di mana terdapat pula makamnya yang dipakai sebagai gelar beliau, Susuhunan Gunung Jati. Komplek makam Sunan Gunung Jati merupakan sebuah amfiteater dengan susunan yang terdiri dari 5 teras atau lapangan dengan ketinggian total setinggi menara kota di Amsterdam. Daerah ini pada saat abad 17 masih lapang, tanpa dinding dan anak tangga. Pada lapangan kedua di sebelah kiri dan kanan, terdapat pesanggerahan untuk para sultan yang datang untuk berziarah. Dalam sumber-sumber tradisi Cirebon, baik Babad Cirebon maupun Carita Purwaka Caruban Nagari, diceritakan tentang kepergian Pangeran Walangsungsang Cakrabuana dengan adiknya Nyai Larasantang atas saran gurunya Syekh Datuk Kahfi untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah di kota Mekah. Di sana, Nyai Larasantang dinikahi oleh Sarif Abdullah dari negeri Mesir, dianugerahi gelar Sarifah Muddaim, kemudian melahirkan seorang putra bernama Sarif Hidayatullah pada tahun 1448 Masehi. Setelah berusia dewasa, Syarif Hidayatullah pergi ke Pulau Jawa menyusul uanya, yaitu Pangeran Cakrabuana yang telah menjadi Tumenggung Cirebon. Sekitar tahun 1470 Masehi, Syarif Hidayatullah datang di Cirebon dan menikah dengan putri uanya yang bernama Nyai Mas Pakungwati. Selanjutnya pada tahun 1479, Syarif Hidayatullah diangkat menjadi Tumenggung Cirebon, menggantikan Tumenggung Cakrabuana, sekaligus menggantikan kedudukan Syekh Datuk Kahfi yang telah wafat. Pada 2 Dasi Sukla Paksa Cetra Masa, Sahasra Patang Atus Papat Ikang Sakakala, bertepatan dengan hari Kamis, tanggal 12 Safar 887 Hijriah atau 2 April 1482 Masehi, Tumenggung Cakrabuana menobatkan Syekh Syarif Hidayatullah sebagai Raja Islam pertama Cirebon yang merdeka dari Kerajaan Sunda Pakuan Pajajaran. Atas dukungan Kamastu Kangsangan atau Wali Songo yang dipimpin oleh Sunan Ampel Denta, melantik Syekh Syarif Hidayatullah sebagai Sunan Cirebon Sinarat Sunda. Penobatan tersebut ditandai dengan gelar Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Jati Purwawisesa, Panetep Penatagama Aulia Allahu Ta'ala Kutubil Zaman, Khalifatu Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan gelar tersebut, Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati memiliki otoritas penuh sebagai pemimpin negara dan pemimpin agama di wilayah Tatar Sunda. Sejak saat itu, Sunan Gunung Jati menghentikan bulu bekti uyah kalawan terasi atau pengiriman pajak garam dan terasi dari Cirebon yang biasanya dibaktikan kepada Raja Pakuan Pajajaran.
Untuk mengenang peristiwa tersebut, setiap tanggal 2 April diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Cirebon, dikukuhkan dengan terbitnya Perda nomor 11 tahun 1989 tentang Hari Jadi Kabupaten Cirebon. Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1568 Masehi dalam usia 120 tahun, dimakamkan di puncak Astana Gunung Sembung. Beliau memerintah di Cirebon sebagai seorang ulama dan umaro selama 89 tahun dan berhasil membawa Cirebon pada puncak peradaban, masa kejayaan, dan kewibawaan. Setelah wafatnya Sunan Gunung Jati, estafeta pemerintahan Cirebon dilanjutkan oleh keturunannya, yaitu para Panembahan Cirebon. Pada masa penerus Sunan Gunung Jati, di Cirebon mulai terlihat terjadinya penurunan potensi ketahanan ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Panembahan Ratu wafat pada tahun 1650 Masehi dan digantikan oleh putranya yang bergelar Panembahan Girilaya. Keutuhan Cirebon sebagai kerajaan hanya sampai Panembahan Girilaya karena setelah wafatnya sejak tahun 1677 Cirebon terbagi menjadi 2 kesultanan, yaitu Kesultanan Kasepuhan dan Kesultanan Kanoman. Pangeran Samsudin Martawijaya atau Sultan Sepuh I beserta keturunannya bertahta di Keraton Kasepuhan, sedangkan adiknya yang bernama Pangeran Badridin Kartawijaya atau Sultan Anom I beserta keturunannya secara tradisi bertahta di Keraton Kanoman. Pertengahan abad 17 sampai 18, wilayah Kesultanan Cirebon menjadi tempat perebutan pengaruh 3 kekuatan, yaitu Kerajaan Mataram, Kesultanan Banten, dan VOC atau Kompeni Belanda. VOC berhasil membawa Kesultanan Cirebon menandatangani kontrak kesepakatan kemitraan pada tanggal 7 Januari 1681. Kontrak internasional pertama antara VOC dan Kesultanan Cirebon dirancang oleh Gubernur Jenderal Ricklot van Huns dan ditandatangani oleh Jacob van Dyck dan Josem Michel mewakili VOC. Dari Kesultanan Cirebon diwakili oleh Pangeran Martawijaya atas persetujuan Pangeran Kartawijaya, Pangeran Wangsakerta, serta 6 orang dari anggota Jaksa Pepitu, yaitu Raksanegara, Anggadirasa, Purbanegara, Angadiperana, Angaraksa, dan Nayapati. Isi kontrak antara lain Cirebon bukan lagi vasal Mataram, melainkan sekutu dan teman dari susuhunan Mataram. Cirebon menjadi wilayah protektorat VOC. VOC berhak memonopoli perdagangan, membeli lada, beras, kayu, gula, dan mengimpor opium, candu, serta diizinkan membangun loji dan benteng perlindungan di Cirebon. Benteng Cirebon adalah tempat tinggal seorang residen sebagai pejabat VOC yang tugasnya sebagai perantara niaga menghubungkan VOC dan para Sultan Cirebon serta para pemimpin pribumi lainnya, yaitu Bupati. Bupati pada saat itu adalah tuan-tuan yang berkuasa atas sejumlah luas tanah.
Sejak ditandatanganinya kontrak 7 Januari 1681, maka tamatlah riwayat kedaulatan Kesultanan Cirebon dan dimulailah duka Barayuga atau masa kesengsaraan di Cirebon. Kekuasaan VOC atas Cirebon semakin mantap ketika susuhunan Pakubuwono I, Raja Mataram, pada tanggal 5 Oktober 1705 menyatakan bahwa Mataram melepaskan semua haknya atas Kesultanan Cirebon untuk seterusnya diserahkan pada VOC sampai akhirnya VOC bangkrut akibat peperangan dan merebaknya korupsi. VOC dibubarkan tanggal 31 Desember tahun 1799. Seluruh asetnya diambil oleh pemerintah Republik Batavia Belanda, vasal Perancis. Republik Batavia oleh Kaisar Napoleon Bonaparte diganti menjadi Kerajaan Belanda atau Koninkrijk Holland, dipimpin oleh Ludwig atau Louis Napoleon. Raja Louis Napoleon mengirimkan Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal di Batavia dengan tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Gubernur Jenderal Daendels memerintah sejak 1808, melakukan perubahan sistem pemerintahan, serta meletakkan dasar-dasar pemerintahan barat yang sentralistik. Beberapa daerah dijadikan daerah gubernemen, yaitu daerah yang langsung dikuasai dan pemerintahannya diatur oleh pemerintah Belanda, seperti Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten. Ada juga daerah Zelfbesturenlandskappen yang dipimpin oleh raja dari bangsa Indonesia seperti Surakarta dan Yogyakarta, namun tetap di bawah dan tunduk kepada pemerintah Belanda. Pada masa awal pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels, di Cirebon lahir kekuatan baru, yaitu Kesultanan Kacirebonan pada tahun 1808. Tanggal 2 Februari 1809, Daendels menetapkan pengaturan dalam pengelolaan wilayah Cirebon. Negeri Cirebon dibagi menjadi 2 prefektur. Prefektur bagian utara meliputi daerah Kasultanan Cirebon dan Pangeran Gebang, diperintah oleh 3 orang sultan, yaitu Sultan Sepuh, Sultan Anom, dan Sultan Kacirebonan. Masing-masing menguasai 4 buah distrik. Prefektur bagian selatan disebut Tanah Priangan Cirebon, meliputi daerah Kabupaten Limbangan, Sukapura, dan Kabupaten Galuh. Wilayah prefektur dipimpin oleh seorang prefek yang membawahi beberapa orang bupati. Istilah prefek ini kemudian diganti menjadi landros, akhirnya diganti lagi menjadi residen pada zaman kekuasaan Inggris. Berlakunya kebijakan Daendels tersebut menempatkan para Sultan Cirebon secara politik sebagai pegawai atau amtenar Raja Belanda yang kedudukannya setingkat bupati atau rehen. Meskipun demikian, di hadapan rakyat mereka masih diperkenankan memakai tanda-tanda kebesaran dan cara-cara penghormatan yang telah menjadi tradisi selama ini. Sistem penggantian bupati secara turun-temurun tidak diakui, kemudian diganti dengan sistem penunjukan. Hal ini berarti bahwa Daendels membatasi kekuasaan dan hak-hak bupati. Akan tetapi, hak bupati untuk memungut pajak berupa uang, tenaga kerja, dan hasil bumi tetap dilaksanakan. Dalam mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, Daendels menghadapi kekurangan personil militer, bahkan
pemerintah Hindia Belanda waktu itu tidak memiliki angkatan laut. Oleh Daendels, para bupati dilibatkan dalam politik militer. Gelar bupati ditentukan korelasinya dengan kepangkatan militer. Bupati bergelar Tumenggung mendapat pangkat mayor, bupati bergelar Arya disamakan dengan letnan kolonel, dan bupati bergelar adipati atau pangeran diberi pangkat kolonel. Dengan demikian, sistem pemerintahan Daendels selain sentralistis juga bersifat militer. Namun demikian, Pulau Jawa akhirnya jatuh juga ke pihak Inggris pada tahun 1811. Selanjutnya, Pulau Jawa selama lebih kurang 5 tahun dikuasai oleh pemerintahan Inggris yang diwakili oleh Letnan Gubernur Jenderal Sir Thomas Stamford Raffles. Menurut surat tertanggal 8 Desember 1810 yang ditulis Letnan Gubernur Jenderal Sir Thomas Stamford Raffles di Malaka, Raffles mengajak raja-raja Jawa mendukung ekspansi Inggris untuk mengusir pasukan gabungan Perancis Belanda dari Pulau Jawa. Raffles menjanjikan segala keuntungan bagi raja-raja Jawa dari pemerintahan Inggris. Namun, Raffles tidak lupa memperingatkan para raja Jawa, barang siapa yang melancarkan serangan terhadap Belanda tanpa persetujuannya, maka pemerintah Inggris tidak akan membantu. Di wilayah Cirebon, surat tersebut mendapat tanggapan terima kasih dari Sultan Sepuh, Sultan Anom, dan Ngabehi Wilalodra. Sistem pemerintahan Raffles untuk menguasai Pulau Jawa pada prinsipnya sama dengan Daendels, yaitu sistem pemerintah sentralistis. Di bawah pemerintahan Raffles, status administratif Cirebon menjadi kresidenan yang wilayahnya meliputi 5 kabupaten, yaitu Cirebon, Kuningan, Maja, Bengawan Wetan, dan Galuh. Raffles memberlakukan 3 azas kebijakan dalam menjalankan pemerintahan di Pulau Jawa. Ketiga azas dimaksud adalah: pertama, segala bentuk dan jenis penyerahan wajib serta kerja paksa perlu dihapuskan. Kebebasan penuh diberikan kepada rakyat untuk menentukan jenis tanaman yang akan ditanamnya. Kedua, peranan bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan. Mereka dijadikan bagian integral dari pemerintahan kolonial dengan fungsi-fungsi pemerintahan yang sesuai dengan azas-azas pemerintahan di negeri-negeri barat. Ketiga, pemerintahan kolonial adalah pemilik tanah, maka para petani yang menggarap tanah wajib membayar sewa atau pajak kepada pemerintah. Berkenaan dengan azas tersebut, Residen John Crawford telah mendata desa-desa di Cirebon, memperhitungkan dengan teliti berapakah penghasilan yang harus mereka terima dari hasil tanah dan berapakah sewa tanah yang layak. Pada saat itu, di wilayah Kabupaten Cirebon terdapat 152 desa. Pada tahun 1813 telah ditebangi 5 juta pohon kopi untuk ditanami padi. Rakyat tidak menyukai kebun kopi karena sangat jengkel terhadap para pengawas perkebunan yang brutal. Setelah diyakinkan dengan tegas, maka rakyat baru mau menerima penanaman kopi pada tahun 1817. Kehancuran kedaulatan kekuasaan Sultan-Sultan Cirebon terjadi ketika Letnan Gubernur Jenderal Inggris Thomas Stamford Raffles 1811
sampai 1816 mengeluarkan Proclamation tanggal 19 Juli 1813. Sehari kemudian, yaitu tanggal 20 Juli 1813, Raffles secara sepihak mengeluarkan memorandum bahwa para sultan dipensiunkan dan diberi gaji pensiun dan penghasilan dari beberapa petak tanah, dan dipertegas lagi dengan surat tertanggal 21 April 1815. Kondisi tersebut di atas dan besarnya pajak tanah yang menyengsarakan kehidupan rakyat menimbulkan berbagai gejolak dan pemberontakan di sekitar wilayah Cirebon. Perlawanan rakyat Cirebon dipimpin oleh tokoh-tokoh ulama dan keturunan keraton seperti Pangeran Raja Kanoman, Pangeran Suryanegara, Ki Bagus Rangin, Ki Bagus Serit, Ki Bagus Arsitem, dan lain-lain. Puncak dari perlawanan rakyat Cirebon terkenal dengan nama Perang Kedongdong. Ada pula yang menyebut Perang Santri Cirebon pada tahun 1818. Demikianlah cerita singkat sejarah berdirinya Kabupaten Cirebon versi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon. Barangkali ada cerita versi lain dari sumber yang berbeda, silakan komen aja di bawah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.